dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kami mengenai indera khusus dan sistem integumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nia Khairunisa dan rekan saya Adila Yulandifa binti Fitri dan Muhammad Syafriza. Dan materi yang pertama yaitu tentang rasa pengecap pada lidah. Lidah adalah kumpulan otot yang membantu pencernaan makanan dengan cara mengunyah dan menelan. Fungsi dari lidah itu adalah sebagai pengecap, sebagai alat berbicara, pengatur letak makanan, membantu menelan dan merasakan panas, dingin, kasar, halusnya suatu makanan. Bagian dari lidah yaitu pertama itu permukaan lidah terdapat selaput yang berlendir dan memiliki papila yang jumlahnya lebih dari 10.000 tunas pengecap. Rasa manis dapat dirasakan di bagian depan lidah, rasa asin dapat dirasakan di bagian isi depan lidah, rasa asam dapat dirasakan di sisi bagian belakang lidah, rasa pahit dapat dirasakan di bagian belakang lidah. Struktur anatomi lidah itu terdiri atas dua otot. Yang pertama, otot intrinsik. Otot intrinsik ini adalah melakukan seluruh gerakan halus. Otot intrinsik ini dapat membentuk lidah kita seperti memendek, memanjang, atau membulat. Yang kedua adalah otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik itu dia melakukan gerak-gerakan kasar seperti proses mengunyah atau menelan suatu makanan atau minuman. Berikut adalah lidah memiliki permukaan yang kasar dan yang memiliki tonjol-tonjolan itu ini biasa disebut papila. Papila itu terdapat 4 macam, yaitu pertama papila filiformis, yaitu memiliki bentuk seperti benang. Dia itu berfungsi untuk menerima rangsangan sentuhan dan pengecapan. Yang kedua adalah papila circumvallata yang berbentuk huruf V. Pada lidah manusia biasa berjumlah 8-14 buah. Yang ketiga adalah papila fungiformis. Itu papila yang berbentuk seperti jamur. Yang berikutnya adalah papila foliata. Yaitu pertama papila filiformis, yaitu memiliki bentuk seperti benang. Dia itu berfungsi untuk menerima rangsangan sentuhan dan pengecapan. Yang kedua adalah papila circumvallata yang berbentuk huruf V. Pada lidah manusia biasa berjumlah 8-14 buah. Yang ketiga adalah papila fungiformis. Itu papila yang berbentuk seperti jamur. Yang berikutnya adalah papila foliata. Papila foliata ini papila yang sangat sedikit terdapat pada manusia. Bahkan banyak yang mengatakan pada manusia tidak ada papila foliata ini. Mekanisme kerja pada lidah. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang masuk ke mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan kita minum. Berikut adalah penyakit-penyakit pada lidah. Yang pertama adalah sariawan. Sariawan itu disebabkan oleh kekurangan nutrisi seperti kurangnya zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang dapat memudahkan terbentuknya sariawan pada lidah. Yang kedua adalah lichen planus. Lichen planus ini terbentuk oleh penyakit autoimun di mana sel-sel kekebalan tubuh itu dapat menyerang kulit dan selaput lendir yang dapat menimbulkan reaksi peradangan. Yang ketiga adalah penyebab burning tongue, yaitu adalah kekurangan zat gizi seperti kekurangan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1, vitamin B2. Berikutnya adalah oral thrush. Itu penyebabnya adalah karena jamur candida. Berikutnya adalah fissure tongue. Itu adalah lidah terlihat seperti pecah-pecah dan bercabang-cabang. Berikutnya yang terakhir adalah geographic tongues. Itu adalah bagian lidah itu seperti berpeta-peta atau berpulau-pulau dengan warna putih. Itu berwarna putih sehingga seperti bagian putih itu kita dapat keruk menggunakan sendok. Berikutnya adalah rasa pembau pada hidung.
Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsangan berupa bau ataupun yang berupa gas. Fungsi hidung itu adalah untuk bernafas, berhubungan dengan indera pengecap, untuk penciuman, sistem pertahanan tubuh, maupun membantu pengecapan makanan. Yang berikutnya merupakan bagian hidung, yaitu adalah rongga hidung. Pada rongga hidung ini terdapat selaput lendir serta rambut tipis itu yang biasa kita sebut dengan silia. Silia ini fungsinya menyebarkan udara, khususnya oksigen bagian terluar tubuh, tenggorokan ke jaringan bagian paru-paru sebagai bagian akhir dari proses. Yang kedua, lubang dan bulu hidung. Hidung dan bulu hidung selaput lendir ini untuk menyaring serta melindungi rongga hidung terhadap benda-benda asing yang masuk berupa debu atau radikal bebas. Yang ketiga adalah selaput lendir atau mukus. Ini fungsinya menghadang agar tidak masuk ke bagian rongga hidung. Yang keempat adalah saraf pendeteksi bau. Saraf pendeteksi bau ini sangat peka terhadap kotoran yang paling tipis bahkan tak terlihat oleh mata. Berikutnya adalah tulang rawan. Tulang rawan di dalam hidung merupakan tulang lentur yang bisa retak ketika terbentur dengan keras. Tanpa adanya tulang rawan, maka hidung tidak akan bisa bekerja dengan baik. Berikutnya adalah bulbus olfaktorius. Adalah sistem saraf yang terdapat pada saraf kranial yang terdapat pada otak yang berfungsi sebagai pengatur sistem penciuman pada manusia. Mekanisme sistem pembau. Yang pertama, bau di udara pernapasan masuk ke rongga hidung, lalu larut dalam selaput lendir. Berikutnya diterima saraf pembau, ditransfer menuju otak, lalu terjadi kesan bau. Berikut adalah penyakit pada hidung. Yang pertama adalah polip. Polip itu disebabkan oleh infeksi jamur dan peradangan. Berikutnya merupakan penyakit pada hidung. Yang pertama adalah polip. Polip disebabkan oleh infeksi jamur dan peradangan pada pembuluh darah. Yang kedua adalah mimisan. Mimisan disebabkan oleh sinusitis, mengembuskan nafas terlalu keras. Yang ketiga adalah mencongkel bagian lapisan dalam hidung, sehingga pada lapisan hidung itu mengakibatkan trauma fisik. Yang ketiga itu adalah penyakit sinusitis, itu disebabkan oleh infeksi kuman. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada rekan penyaji berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Windy Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi ketiga tentang indera pendengaran dan keseimbangan. Di mana kita tahu indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Telinga merupakan organ pendengaran yang memiliki reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan sebagai pengatur untuk keseimbangan tubuh kita. Telinga ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, telinga sebagai indera pendengaran. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran apabila terdapat gelombang yang masuk melalui telinga bagian luar yang akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran. Namun, telinga ini memiliki batas frekuensi yang mampu dia dengar, yaitu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, yang kedua, telinga sebagai pengatur keseimbangan. Pada telinga terdapat struktur khusus yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh. Organ ini berhubungan dengan saraf otak dan yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari telinga. Menurut anatominya, telinga ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, yang ketiga telinga bagian dalam. Yang pertama, telinga bagian luar atau auris externa. Telinga bagian luar ini atau auris externa terdiri dari 2 bagian. Yang pertama daun telinga atau auriculum. Daun telinga ini berbentuk pipih dan berlekuk. Ini biasanya tersusun atas kerangka tulang rawan atau kartilago, kecuali pada lobulusnya. Daun telinga ini diliputi oleh kulit yang melekat pada perikondrium.
Pada proses pendengaran, daun telinga ini berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi serta menentukan arah sumber bunyi tersebut. Biasanya pada hewan auriculum ini dapat digerakkan. Nah, yang kedua, meatus auditorius externus atau meatus acousticus externus atau liang telinga. Liang telinga adalah saluran dari daun telinga menuju membran timpani yang panjangnya sekitar 2,5 cm dan terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Sepertiga dari luar tersusun oleh tulang rawan yang bersambung dengan daun telinga yang disebut dengan pars cartilaginasa. 2/3 bagian lagi dari dalam tersusun oleh tulang yang disebut dengan pars osseus. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah adalah rongga kecil yang sedikit memanjang. Di dalam telinga tengah ini atau cavum tympani terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama membran timpani atau gendang telinga. Membran timpani ini yang membatasi antara telinga luar dan telinga tengah. Membran ini merupakan membran translucent yang abu-abu seperti mutiara yang tersusun oblik dan melintasi ujung dalam meatus auditorius externus dengan permukaan luarnya yang menghadap ke bawah, ke depan, dan keluar. Yang kedua yaitu osikel. Osikel ini adalah 3 tulang kecil yang menempati sebagian besar rongga, terlentang melintasi rongga dari membran timpani pada dinding lateral vasterum ovale, pada dinding medial. 3 tulang pendengaran ini adalah malleus, incus, dan stapes. Yang ketiga yaitu tuba auditiva eustachi atau tuba pharyngo-tympanisium adalah saluran tulang dan tulang rawan yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah dan memungkinkan udara lewat dari nasofaring ke telinga bagian tengah. Saluran ini biasanya panjangnya kira-kira 3,7 cm, berjalan miring ke bawah agak depan dan dilapisi oleh lapisan mukosa. Saluran ini bermuara ke dalam dinding anterior telinga tengah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terletak di dalam pars petrosus astemporale dan terdiri atas organ pendengaran dan organ keseimbangan. Strukturnya yaitu yang pertama labyrinthus osseus, yaitu merupakan serangkaian saluran bawah yang dikelilingi oleh cairan yang disebut dengan perilimfe. Bagian ini terdiri dari 3 bagian yaitu vestibulum, cochlea, canalis semicircularis. Yang pertama vestibulum. Vestibulum ini itu ruangan kecil yang berhubungan dengan cochlea pada sisi anterior dengan telinga tengah pada sisi lateral melalui fenestra ovale dan fenestra rotundum dan dengan canalis semicircularis pada sisi posterior. Yang kedua yaitu cochlea. Cochlea ini berbentuk seperti rumah simput yang bagian dalamnya yaitu tulang cochlea. Tabung membranosa berjalan dari dasar aspek dan ke arah bawah kembali. Tabung yang mengarah ke atas dimulai dari fenestra rotundum dan disebut dengan skala vestibuli, sedangkan tabung yang mengarah ke bawah disebut dengan skala timpani dan berakhir pada fenestra rotundum. Yang ketiga yaitu canalis semicircularis, merupakan saluran tengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran yang satu dengan lainnya membentuk sudut 90 derajat, yaitu canalis semicircularis superior, canalis semicircularis posterior, dan canalis semicircularis lateralis. Yang kedua yaitu labyrinthus membranosus. Terdapat di dalam labirin osseus dengan pemisah perimlimfe yang berisi endolimfe yang terdiri dari 1 utriculus.
Utriculus ini berbentuk seperti kantong lonjong dan agak gepeng, terpaut pada tempat oleh jaringan ikat. Di sini terdapat saraf nervus acousticus pada bagian depan dan sampingnya. Ada daerah yang lonjong disebut dengan macula acoustica. Yang kedua, sacculus. Sacculus ini berbentuk agak lonjong, lebih kecil dari utriculus, yaitu terletak pada bagian depan dan bawah vestibulum dan terpaut erat oleh jaringan ikat di mana terdapat nervus acousticus. Nah, pada bagian depan sacculus ini ditemukan serabut-serabut halus cabang nervus acousticus yang berakhir pada macula acoustis sacculi. Selanjutnya, telinga sebagai fungsi organ keseimbangan. Katalis semircularis, sacculus dan utriculus berperan dalam keseimbangan posisi kepala dan bahu. Katalis semircularis berperan dalam gerakan kepala memutar. Gerakan ini menghasilkan gerakan pada endolim dalam katalis semicircularis yang merangsang sel-sel rambut, otolit, sacculus dan utriculus bergerak oleh perubahan posisi kepala dan dengan demikian mencetus gerakan sel rambut di daerah tersebut. Rangsangan yang ditransmisikan sepanjang serat nervus cranialis ke depan atau nervus auditorius pars vestibularis ke otak tengah, medulla oblongata, cerebellum, dan medulla spinalis. Rangsangan ini memulai perubahan refleks pada otot-otot leher, mata, badan, dan eksterminas untuk mempertahankan keseimbangan postur dan mata difikasi pada objek yang bergerak. Selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa mendengar. Proses pendengaran. Yang pertama, suara dari sekitar ditangkap oleh telinga bagian luar yang berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini saat gendang telinga itu bergerak, getaran akan diteruskan ke tulang pendengaran atau ossicles sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam. Begitu getaran itu mencapai pada telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Nah, impuls listrik ini yang akan dikirim melalui saraf ke otak, lalu otak menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Selanjutnya yaitu kelainan atau penyakit pada telinga. Penyakit pada telinga bagian pertama yaitu perikondritis. Perikondritis ini yaitu merupakan penyakit pada telinga dikarenakan infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Penyebab terjadinya perikondritis ini adalah bisa jadi karena gigitan serangga, cedera, pemecahan bisul yang dilakukan dengan sengaja pada daerah telinga itu mengakibatkan nanah dapat berkumpul pada daerah kartilago, juga lapisan perikondrium atau jaringan ikat sekitarnya. Nanah ini akan menyebabkan aliran darah ke arah kartilago menjadi tertutup dan kerusakan kartilago pun dapat terjadi. Efek negatif akhirnya yaitu terjadi kelainan bentuk pada telinganya. Yang kedua yaitu kongenital, yaitu kongenital adalah penyakit kongenital biasanya yaitu penyakit kelainan dari bawaan di dalam kandungan. Biasanya bentuk daun telinganya itu tidak tumbuh dengan sempurna. Yang ketiga yaitu labirintis. Penyakit labirintis ini adalah penyakit telinga yang menyerang bagian dalam dari telinga dan faktor penyebabnya adalah geger otak, infeksi, dan alergi. Dari penyakit labirintis gejala pada penyakit labirintis ini bisa dengan muntah, mual, telinga berdengung, pendengaran berkurang, dan juga vertigo.
Materi selanjutnya yaitu indera penglihatan. Mata merupakan alat indera penglihatan yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk. Juga memusatkan perhatian pada objek yang dekat maupun objek yang jauh. Serta menghasilkan gambar yang kontinu dan yang dengan segera diantarkan pada otak. Menurut anatominya, mata ini dibagi menjadi dari dua bagian, yaitu yang pertama bagian dalam mata dan yang kedua bagian luar mata. Yang pertama bagian luar mata. Bagian luar mata ini bisa kita lihat bulu mata, alis mata, dan kelopak mata merupakan bagian dari luar mata. Selanjutnya yaitu yang pertama bulu mata. Fungsi bulu mata adalah untuk melindungi mata dari benda-benda asing yang ingin masuk ke mata kita. Nah, yang kedua, alis mata. Alis mata ini berfungsi agar mencegah masuknya air atau keringat pada mata kita. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kelopak mata. Kelopak mata ini berfungsi sebagai pelindung mata kita. Jika sewaktu-waktu ada benda asing yang masuk ke mata kita, maka mata kita itu akan merespon dengan membuka maupun menutup mata. Nah, yang keempat yaitu kelenjar air mata. Kelenjar air mata ini berfungsi untuk menghasilkan air mata yang bertugas untuk menjaga mata agar tetap lembab. Jadi mata itu tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, bagian dalam mata. Bagian dalam mata ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu konjungtiva. Konjungtiva ini berfungsi sebagai melindungi kornea dari gesekan, memberikan perlindungan pada sklera, dan memberi pelumas pada bola mata kita. Yang kedua yaitu sklera. Sklera ini berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot-otot mata kita. Nah, yang ketiga yaitu kornea. Kornea ini berfungsi sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kornea ini dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar mata kita. Selanjutnya yang keempat yaitu koroid. Koroid ini memberi nutrisi kepada retina kita dan mencegah refleksi internal cahaya. Yang kelima yaitu iris. Iris ini terdapat di belakang kornea. Dan iris ini biasanya berpigmen. Nah, pigmen ini yang menentukan warna pada mata seseorang. Iris juga mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. Yang keenam yaitu pupil. Pupil ini berfungsi sebagai tempat untuk mengaturnya banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mata. Pupil ini juga lubang di dalam iris yang dilalui seberkas cahaya. Pupil ini merupakan tempat lewatnya cahaya menuju retina. Yang ketujuh yaitu lensa. Lensa berfungsi memfokuskan pandangan. Dengan mengubah bentuk lensa, lensa berperan penting pada pembiasan cahaya. Yang kedelapan yaitu retina. Retina berfungsi untuk menerima cahaya, mengubahnya menjadi impuls saraf, dan menghantarkan impuls saraf itu ke saraf optik. Yang kesembilan, aqueous humor. Aqueous humor atau humor berair ini berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata kita. Yang ke-10, vitreous humor atau badan bening. Vitreous humor ini atau humor bening berfungsi untuk menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata kita. Yang ke-11 yaitu bintik kuning. Bintik kuning ini yang terdapat di retina pada mata adalah untuk menerima cahaya dan meneruskan cahaya itu ke otak. 12 yaitu saraf optik. Saraf optik ini memiliki fungsi untuk meneruskan cahaya. Saraf optik ini memiliki fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya hingga ke otak. Semua informasi yang akan dibawa oleh saraf nantinya diproses di otak, dan dengan demikian kita bisa melihat suatu benda. 13. Otot mata.
Otot mata ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, musculus orbicularis oculi, otot lingkar mata. Nah, fungsinya untuk menutup mata kita. Nah, yang kedua, musculus orbicularis oculi, yaitu otot lingkar mata. Ini fungsinya untuk menutup mata. Yang ketiga, musculus rectus oculi inferior, otot di sekitar mata, fungsinya untuk menutup mata. Yang keempat, musculus rectus oculi medial, otot di sekitar mata, fungsinya menggerakkan mata atau menggerakkan mata dalam bola mata. Yang kelima, musculus obliquus oculi inferior, fungsinya menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Selanjutnya, bagaimana mekanisme kerja mata? Yang pertama, kerja mata ini cahaya yang dipantulkan oleh objek dan mengirimkannya pada garis lurus menuju mata Anda. Jadi cahaya itu masuk melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa mata ini membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan pada retina. Fotoreseptor pada retina ini mengkonversikan cahaya menjadi gelombang elektrik. Nah, gelombang elektrik ini melalui saraf optik menuju otak. Nah, otak merespon sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Jadi, dengan demikian kita bisa melihat bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda yang ada di depan kita. Selanjutnya yaitu kelainan atau penyakit pada mata. Yang pertama yaitu trakoma. Trakoma ini adalah infeksi pada mata yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Bakteri ini berkembang biak di lingkungan yang kotor atau bersanitasi buruk. Yang kedua yaitu penyakit endophthalmitis, yaitu merupakan infeksi yang terjadi pada lapisan bagian mata dalam sehingga bola mata kita itu bisa menjadi bernanah. Gejalanya berupa mata merah, nyeri, bahkan sampai mengalami gangguan dalam penglihatan. Selanjutnya yaitu konjungtivitas. Konjungtivitas ini yaitu penyakit pada mata ini yang tergolong biasanya menular. Karena penyakit mata ini terjadi karena adanya iritasi atau peradangan akibat infeksi pada bagian selaput yang melapisi mata. Gejalanya biasanya itu mata menjadi merah, terasa nyeri, berair, gatal, keluar kotoran, dan penglihatan menjadi kabur. Selanjutnya yaitu rabun jauh. Rabun jauh ini sering disebut dengan miopi. Kondisi di mana rabun jauh ini tidak memungkinkan untuk melihat benda-benda yang memiliki jarak yang cukup jauh. Jenis penyakit mata ini bisa diatasi dengan menggunakan kacamata negatif atau lensa yang cekung. Selanjutnya rabun dekat. Rabun dekat ini ialah kondisi di mana seseorang itu tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Penyakit rabun dekat ini disebut dengan hipermetropi. Selanjutnya yaitu rabun jauh dekat. Rabun jenis ini mayoritasnya dialami oleh para orang tua yang disebabkan oleh faktor usia. Biasanya orang yang mengalami rabun jauh dan dekat ini ialah yang berumur di atas 45 tahun. Rabun jauh dan dekat atau disebut dengan presbiopi ini merupakan ketidakmampuan dalam melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat. Selanjutnya yaitu rabun senja. Rabun senja atau juga dikenal dengan istilah rabun ayam merupakan ketidakmampuan untuk melihat benda dalam keadaan remang atau di malam hari. Selanjutnya yaitu buta warna. Buta warna ini merupakan penyakit menurun atau dengan kata lainnya seorang ibu atau ayah yang mengalami buta warna berkemungkinan besar akan menurunkan penyakit
yaitu ke keturunannya. Buta warna ini merupakan keadaan di mana seseorang tidak bisa membedakan warna. Kategorinya sendiri ada dua, yakni buta warna separuh dan juga buta warna total. Orang yang menderita buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja. Sedangkan orang yang buta warnanya separuh hanya tidak bisa melihat warna-warna tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke teman saya. Baiklah, saya Dila Yulandiva akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kulit dan derivat epidermis. Yang pertama tentang kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk merasakan sentuhan panas, dingin, sakit, dan tekanan. Pada reseptor untuk rasa sakit, ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan, ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis, sedangkan pada reseptor untuk panas, ujungnya itu berada terletak dekat dengan epidermis. Secara umum, fungsi kulit yaitu untuk melindungi bagian dalamnya, yaitu seperti otot dan tulang. Sedangkan pada fungsi-fungsi lainnya yaitu yang pertama, melindungi tubuh dari ancaman. Dengan adanya kulit, maka tubuh kita akan terhindar dari mikroorganisme yang berbahaya dan dari sinar matahari. Yang kedua yaitu sebagai alat ekskresi. Kulit merupakan tempat keluarnya keringat. Keringat yaitu sisa-sisa metabolisme yang mengandung yang terdiri atas unsur yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Yang ketiga yaitu sebagai indera peraba. Pada kulit terdapat banyak ujung-ujung persyarafan tubuh. Oleh karena itu, ketika mendapat rangsangan, kita dapat merasakannya melalui tubuh. Selanjutnya yaitu sebagai pengatur suhu tubuh, kulit kita akan terus menjaga agar suhu tubuh kita tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kelima, sebagai penyimpan lemak. Pada kulit, yaitu pada bagian hipodermis, berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Dan yang fungsi yang terakhir yaitu sebagai tempat pembuatan vitamin D. Pada kulit terdapat provitamin D yang berasal dari makanan, maka provitamin D tersebut akan dirubah menjadi vitamin D oleh sinar ultraviolet yang berasal dari matahari. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kulit. Pada kulit terdapat 3 bagian utama, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Pada lapisan epidermis disebut juga dengan lapisan luar atau lapisan ari, yaitu lapisan ini lapisan luar kulit yang tipis. Pada lapisan epidermis ini melekat pada lapisan dermis, karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Selanjutnya, pada lapisan epidermis ini terdiri dari ada lapisan tandu atau disebut juga dengan lapisan stratum corneum. Pada lapisan tandu ini adalah lapisan paling luar pada epidermis. Lapisan ini terus mengalami pengelupasan. Yang kedua ada lapisan Malpighi atau disebut juga dengan stratum granulosum. Lapisan ini disusun oleh sel-sel hidup yang mendapat nutrisi dari pembuluh kapiler. Pada lapisan dermis, lapisan Malpighi ini mempunyai pigmen yang bisa membuat warna kulit, bisa memberikan warna kulit pada manusia. Selanjutnya yaitu ada lapisan spinosum atau disebut juga dengan lapisan stratum spinosum. Pada lapisan spinosum ini tersusun dari lapisan sel-selnya itu tidak beraturan, dan pada lapisan ini memiliki kemampuan untuk membelah diri. Dan yang terakhir yaitu lapisan terbawah pada epidermis adalah lapisan basal. Lapisan basal selalu membentuk kulit yang baru sehingga kulit terjaga secara periodik. Yaitu bagian kedua dari kulit adalah dermis. Dermis disebut juga dengan kulit jangat, terdiri atas sekumpulan serat-serat elastis. Pada dermis terdapat beberapa Pada dermis terdiri atas pembuluh darah, ujung saraf indera, kelenjar keringat, kantong rambut, dan kelenjar minyak. Pada pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada sel-sel kulit. Pada ujung saraf peraba dapat merasakan rangsangan berupa sentuhan, panas, dingin, nyeri, dan tekanan.
pada kelenjar keringat berfungsi untuk sistem ekskresi pada kulit, yaitu untuk mengeluarkan keringat. Selanjutnya yaitu pada kantung rambut adalah bagian rambut yang berisi akar rambut dan batang rambut. Rambut dapat tumbuh karena mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah yang tadi. Selanjutnya ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu berada di sekitar kelenjar kantung rambut. Kelenjar minyak ini berfungsi untuk memberikan minyak kepada rambut dan menjaga agar rambut tetap kering. Selanjutnya lapisan paling bawah dari kulit adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini terletak di bawah lapisan dermis. Antara lapisan dermis dan lapisan hipodermis ini tidak terlihat batas yang jelas, sehingga dan pada lapisan ini merupakan tempat penyimpanan lemak dalam tubuh. Lemak berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan keras sebagai penjaga suhu tubuh, karena lemak dapat menyimpan panas dan lemak dapat untuk sebagai sumber energi cadangan. Selanjutnya adalah cara kerja kulit. Yang pertama, rangsangan yang dirasakan yang berupa sentuhan, panas, dingin, dan tekanan akan diterima oleh kulit melalui ujung-ujung saraf peraba. Selanjutnya, rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor, dan sel-sel reseptor tersebut akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan tersebut akan diolah sehingga tubuh kita akan menanggapi rangsangan tersebut. Selanjutnya adalah warna kulit. Pada manusia, warna kulit itu sangat beragam, mulai dari ada yang berwarna kuning, coklat, ataupun putih. Secara umum, warna kulit itu ditentukan oleh yang pertama ada oksihemoglobin yang berwarna merah, yang kedua ada hemoglobin reduksi yang berwarna merah kebiruan, yang ketiga ada melanin yang berwarna coklat, yang keempat ada keratohyalin dan lapisan stratum corneum berwarna putih kekuningan. Namun, warna kulit secara umumnya yang paling menentukan pada warna kulit adalah pigmen melanin. Pigmen melanin ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, individu, dan ras. Selanjutnya yaitu masuk ke materi derivat epidermis. Derivat epidermis adalah struktur pada tubuh yang berkembang dari epidermis sewaktu janin. Derivat epidermis tersebut terdiri dari rambut dan kuku. Yang pertama yaitu ada rambut. Rambut atau disebut juga dengan pili adalah hampir ada pada sebagian semua tubuh. Tetapi pada rambut ini pada sebagian besar berupa rambut velus yang kecil dan tidak berwarna atau samar. Pada rambut terbagi menjadi dua, ada batang rambut dan akar rambut. Pada batang rambut terdiri dari sel-sel yang mengandung udara. Pada rambut putih yaitu pada batang rambut ini lapisan sel terluar mengandung keratin. Sedangkan pada akar rambut bagian rambut yang tertanam di dalam kulit. Di sekeliling akar rambut terdapat folikel rambut. Akar rambut dan batang rambut tersusun oleh 3 lapisan epitelium. Yang pertama yaitu ada kurtikuler, yaitu lapisan terluar yang tersusun dari sel-sel mati yang bersisi. Yang kedua ada korteks, yaitu lapisan tengah yang mengandung pigmen yang memberi warna pada rambut. Yang ketiga yaitu medula atau aksis sentral yang tersusun dari 2-3 lapisan sel. Selanjutnya yaitu ada kuku. Kuku adalah kulit yang telah berubah, merupakan epidermis berbentuk zat tanduk yang terdapat pada ujung-ujung jari kaki dan pada ujung jari tangan. Seperti rambut, kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan kriminal pada akar kuku. Kuku tertanam di dalam palung kuku. Dermisnya memuat garis-garis lekukan. Palung kuku mendapat pelayanan persarafan berlimpah dan banyak mengandung pembuluh darah. Sekian materi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelainan kulit pada manusia. Yang pertama yaitu eksim. Eksim merupakan suatu gejala pada kulit manusia yang mengakibatkan terjadinya sensasi gatal serta meradang. Pada kondisi ini, manusia tersebut akan merasakan gatal yang sangat luar biasa pada kulit yang terinfeksi, lalu akan berubah menjadi tebal. Kulit tersebut akan berubah menjadi tebal lalu memiliki ruam. Ciri-ciri utama pada eksim ini, pada sebelum terjadinya terinfeksi akan seseorang tersebut akan merasakan gatal pada kulit yang terinfeksi, bahkan sebelum terciptanya ruam. Pada saat kulit tersebut terinfeksi akan
membentuk ruam seperti berwarna merah, lalu lama-lama akan berubah menjadi kecoklatan yang berbentuk kering serta sedikit lepuh. Pada saat seseorang itu merasakan gatal, lalu menggaruk pada saat menggaruk titik infeksi tersebut, maka kulit-kulit yang lepuh tadi itu akan terbuka, yang akan mengakibatkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Lalu pada saat seseorang ingin berhenti menggaruk karena ingin menghilangkan rasa sakit, maka akan mengeluarkan sebuah air. Lalu air tersebut lama-lama akan menjadi kering, serta kering seperti yang sebelumnya menjadi lepuh, lalu mengeluarkan sisik-sisik dan akan mengeluarkan rasa gatal lainnya. Selanjutnya materi tentang kelainan kulit manusia yang kedua yaitu kudis. Kudis merupakan suatu infeksi yang diakibatkan oleh tungau, di mana tungau tersebut menempel pada kulit manusia lalu bereproduksi. Tungau tersebut masuk ke kulit manusia lalu mengeluarkan telur-telurnya, sehingga akan mengakibatkan rasa gatal yang sangat luar biasa. Gejala ini memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk bulat, lalu di tengah-tengahnya di tengah-tengah kulit yang membentuk bulat tersebut akan terlihat kasar, dimana kalau kita lihat sebagai teliti, dimana kulit tersebut seperti membuat lingkaran, lalu di tengah-tengahnya ada rada-rada merah, dimana disitulah titik gatal tersebut. Cara kita menghindari kudis ini itu kita harus menjaga kebersihan seperti tempat tidur kita, bantal atau sebagainya, dimana kudis itu yang disebabkan oleh tungau. Tungau tersebut berasal dari tempat kita tidur yang sangat kotor, lalu menyebabkan tungau-tungau itu bereproduksi di sana, lalu menempel pada kulit kita. Oke, kelainan kulit pada manusia yang ketiga yaitu campak. Campak merupakan satu gejala kulit beruam di seluruh tubuh yang diakibatkan oleh sebuah virus, di mana gejala ini akan sangat berisiko pada bayi dan anak-anak yang di bawah umur 10 tahun. Gejala campak tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada saat orang tersebut terkena virus tersebut, mereka akan memiliki gejala pilek, demam, batuk, dan sebagainya. Lalu akan timbul ruam-ruam putih di bibirnya, serta akan diikuti oleh bercak-bercak merah atau beruam di seluruh tubuh. Yang pertama yaitu pada muka, lalu akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Campak ini akan reda sendirinya tanpa pengobatan yang sangat serius setelah 10 hari gejala tersebut. Oke, selanjutnya kelainan kulit pada manusia yang keempat yaitu jerawat. Jerawat merupakan suatu penyakit kulit yang sangat sering kita lihat terjadi pada manusia, terutama pada bagian wajah, di mana akan keluarnya bintik-bintik merah serta akan ada sedikit nanah pada bintik tersebut yang disebabkan oleh banyaknya reproduksi minyak pada muka, lalu banyaknya sel kulit mati pada muka. Gejala ini bisa dihindari dengan cara yang pertama, kita tuh harus menjaga muka tetap bersih, terhindar dari minyak-minyak serta sel kulit mati yang sangat mengganggu. Pada awal terjadinya jerawat ini akan keluar seperti bintik merah pada muka, pada wajah ini, lalu akan membesar akan memiliki nanah pada tengah-tengahnya. Gejala jerawat ini tidak boleh diletuskan pada area segitiga wajah, yaitu masuk hidung, pipi, mulut, dan pokok segitiga wajah, yang dimana akan berakibat fatal apabila kita meletuskannya di bagian-bagian segitiga ini. Kelainan kulit pada manusia yang kelima yaitu panu. Panu merupakan infeksi jamur yang terjadi pada kulit manusia, yang dimana kulit manusia tersebut pigmen kulit pada manusia tersebut akan mengelupas, lalu akan mengeluarkan warna yang sangat cerah. Panu ini akan menginfeksi kulit manusia secara perlahan, yang dimana lama-kelamaan akan menyebar lalu membesar di kulit manusia tersebut. Panu terjadi karena imunitas manusia yang sangat lemah, yang dimana kulit-kulit manusia tersebut kekurangan nutrisi yang seharusnya diterima oleh manusia. Apabila imunitas tubuh manusia sangat lemah, maka jamur tersebut akan menempel pada kulit manusia. Itu terjadi pada saat kita melakukan rutinitas berenang pada sebuah kolam, karena kolam tersebut memiliki jamur lalu menempel pada kulit kita, maka kulit kita akan terinfeksi oleh jamur tersebut, lalu mengakibatkan terjadinya panu. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.